hari libur ya hari ini juga. Saya Kak Ros, tetap semangat dong menemani Anda hari ini di acara Ruby No Secret. Mwah. Ada Daniel juga di pojok sana yang menemani kita hari ini. Beberapa bintang tamu juga sudah hadir siap berbagi ceritanya. Ya ampun, ini aku pikir ini kayak hari Sabtu atau hari Minggu ya. Bukan ya, belum ya, masih hari Kamis. Oke. Kita ke pojokan dulu yuk biar fresh gitu ya. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik, ini kembali lagi ada berita lagi dari Rizky Bilar ya. Udah lama kita nggak dengar ada apa tentang pasangan Rizky Bilar dan Lesti. Ada lagi nih ya, gara-garanya biasa jawaban Rizky Bilar ketika banyak sekali dikomen negatif oleh netizen. Karena netizen melihat itu, Lesti itu kayak makin lama makin kurus banget gitu ya. Ini pasti gara-gara nikah sama Bilar gitu. Nih artikelnya bunyinya. Rizky Bilar tidak terima dituding jadi penyebab Lesti Kejora kurus. Jawabannya begitu. Kayaknya nih orang panasan banget ya Rizky Bilar ya. Gitu. Coba kita lihat, ini ada di tweetnya Rizky Bilar ya, balas-balesin komentarnya netizen. Coba kita lihat nih. Aduh, apa sih? Ini lihat ke sini gelap, lihat ke situ kecil. Yang paling jelas terlihat perbedaan Lesti adalah Lesti makin kurus setelah nikah dengan lo gitu. Terus habis gitu kata dia, itu kan Lesti kan bisa gemuk. Oh, karena dia pernah gemuk, tapi pas sama lo kayaknya nggak bisa gemukan. Dijawab sama Rizky Bilar. Itu kan kata lo. Kenyataan sutradaranya aja sempat komplain karena di layar kegemukan, makanya dia langsung jaga makan lagi. Kenapa lo dengan Lesti benar bahagia? Oh, bahagia banget dong. Hidup lo tuh, aduh. Langsung dia marah-marahin netizen. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar juga nggak pernah anggap lo. Oh ya ampun, dikata-katain balik ya sama. Untung aku nggak bisa baca nih. Kalau aku bacain kan kayak aku ngata-ngatain netizen juga. Coba sih kita lihat Lesti waktu tahun 2020 versus Lesti tahun 2024 ya, 4 tahun. Iya, 2024 emang kelihatan lebih kecil daripada 2020, tapi udah sama-sama kecilnya gitu. Terlihat dari ukuran kakinya kalau dari foto ini. Nah, masalahnya kan kita nggak pernah tahu apakah ini diambil dari lensa normal atau 0,5 kan gitu ya. 0,5 kan kita semua akan jadi langsing. Terus ada lagi nih, Bilar disuruh apa, katanya Bilar daripada balas-balesin komentar netizen, mendingan dia disuruh ngurusin anak. Mana tuh komentarnya, coba kita lihat. Terus lu juga seperti sekarang karena Lesti kan udah fokus sama keluarga daripada main sama netizen di X, bagusan main sama anak daripada dunia nyata. Gak perlu gue harus live report ke lu waktu main gue sama istri gue dan anak. Lu cuma remahan ya, aduh galak banget Rizky Bilar ya. Udah bang, mereka nggak usah diladenin, mereka akan terus bermunculan ya, ada yang nenangin ya. Mereka ada kerjaan kak, kasihan nganggur di kehidupan nyatanya. Sekali doang dinotis karena lagi dianyepin di TikTok nggak dianggap gitu ya. Aku belum follow Rizky Bilar nih di X, coba kayaknya seru ya. Oke. Ya di X juga dia pernah pamer ya, dia pamer beli mobil, beli rumah, itu cash dibilang nih. Bedanya dulu gue pas beli rumah cash sama beli Lambo cash, nggak gue kontenin aja, jadi orang lupa. Coba sebut artis yang dalam hitungan nggak sampai 2 tahun bisa punya capaian gitu. Jarang, dan gue bangga, apalagi gue hindarin yang namanya riba katanya gitu. Terus media aja yang berhasil giring masyarakat supaya seolah-olah capaian itu hilang. 2 tahun dia bisa beli rumah sama Lambo cash. Nggak bisa, belum. Padahal aku tiap hari ya. Iya, dan aku udah lebih dari 20 tahun di televisi ya kan. Ya, aku harus follow Rizky Bilar. Ingin tahu, kita tanya kalau Uut Permatasari, nah udah pernah. Ini apalagi akan manggung itu kan, wah banyak ya. Ada lagi komentar netizen, coba kita lihat. Berikut komentarnya, baguslah kalau suaminya ikut ngebela daripada yang ono istrinya dibully lah diem baik. Siapa? Ada, ya kan ada suami-suami yang gitu ya. Yang berikutnya, belainnya udah bener. Tapi dari kata-katanya kayak butuh validasi banget nih laki katanya. Yang berikut,
Ada lagi, dari pembelaan yang dia buat, ada karakter yang tergambarkan. Mudah tersulut emosi dan merendahkan ekonomi dan eksistensi orang lain, katanya gitu. Ya kan? Ya. Yang berikutnya, kurang bijak dalam menanggapi respon netizen. Tinggal jawab dengan bijak supaya tidak menjatuhkan marwahnya sebagai laki-laki. Kalau tanggapannya seperti itu, terlihat angkuh sekali dengan pencapaiannya. Padahal roda kehidupan itu berputar loh, katanya itu ya. Yang berikutnya, Bilar benar membela istrinya, cuma dari kata-katanya kok agak gimana ya. Ini kan sebenarnya kan dia nggak bela istrinya. Iya, kan ini buliannya bukan buat istrinya. Buliannya itu buat Rizky Bilar kan gitu. Oke. Peace Rizky Bilar. Oke, ada berita apa lagi yang lagi viral? Kita bahas yang lagi viral nih ya. Lagi viral banget tentang seorang mantan istri ya. Jadi waktu dia nikah itu ternyata dia udah 20 kali diselingkuhi. 20 kali diselingkuhin, ya kan? Dalam waktu pernikahan berapa bulan? Berapa tahun gitu, 20 kali ketahuan semua. Akhirnya dia udah nggak sanggup, akhirnya dia minta cerai. Tapi sama mertuanya disuruh bayar ganti rugi 300 juta, ya. Plus waktu itu juga si yang namanya Juleha ini dia bangun rumah di atas tanah keluarga, ya kan? Jadi suruh ninggalin tuh rumah sama bayar 300 juta. Atau dia harus nyerahin rumah itu atau bayar? Karena dia minta cerai. Akhirnya yang dilakukan oleh Juleha adalah diratakanlah rumah itu. Ya, aku setuju sama Juleha. Anda keren sekali, viral seleb TikTok hancurkan rumah usai diminta ganti rugi lahan mertua. Sang suami ternyata selingkuh dengan 20 orang. Suruh ganti rugi tanah mertua, jadi dia suruh beli 300 juta gitu loh. Ya benar kan dia bangun kalau kamu mau ambil, karena tanahnya kan ini menjadi pelajaran penting ya dari kasus Juleha ya. Bahwa perempuan-perempuan janganlah kalian membangun bangunan di atas tanah milik keluarga pasangan. Iya benar ya, jangan pernah ya. Bukan karena apa-apa, karena bangunan itu kalau dijual, ini percayalah dari ahli properti ya. Nah begitu properti itu bertahun-tahun yang dihitung itu hanya tanah. Bangunan sebagus apa itu akan mengalami penurunan nilai ya. Ya kecuali mau dipretelin tuh marmer gitu ya kan, atau bak-baknya itu mau dipretelin ya. Jadi kalau tanah nilainya akan naik karena tanah tidak bertambah. Sementara bangunan kalau kena hujan angin akan ya itulah turun. Oke, kalau ingin informasi lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Coba kita lihat videonya Juleha menghancurkan rumah berikut ini. Asik. Selingkuh sama 20 perempuan. Itu selingkuh apa ngapain sih sebenarnya? Buat laki-laki kalau nggak siap nikah, udah jangan nikah. Karena menikah itu artinya berkomitmen ya. Gitu ya, kalau masih kegoda sana kegoda sini, udahlah jadi pemain bebas aja ya kan? Oke baik. Ada komentar netizen coba kita baca. Dia ngebrobohin rumah pun bayar ke suami 125 juta. Emang keluarga suaminya mata. Dirobahin masih bayar 125. Oh nggak tahu nih ini, ya kita nggak tahu. Yang berikutnya apa lagi? Suaminya selingkuh sampai 20 kali masih dibela aja sama keluarganya. Kalau aku mbak bisa kutimbun. Astaga ditimbun. Yang berikutnya, mantap uang bisa dicari. Harga diri harus tinggi katanya gitu. Setuju. Yang berikutnya, dari dulu harusnya ngapain tunggu 20 kali katanya. Mungkin baru ketahuan ya kan. Oke, baiklah kita langsung ke Uut Permatasari. Nah ini kita tanya. Uut Permatasari kan juga udah lama nih jadi pedangdut ya. Udah pernah beli lampu cash belum? Profilnya berikut ini. Uut Permatasari, pedangdut kelahiran 1982 yang mempopulerkan goyang ngecor ini menikah dengan polisi bernama Trigo Farudin Pulungan pada 2015 dan dikaruniai 2 anak, di mana awalnya sang suami sudah menyukai Uut saat melihat di televisi, lalu keduanya saling mengenal dan menjalani ta'aruf hingga menikah. Perempuan yang jarang manggung karena lebih fokus merawat anaknya ini menemani sang suami yang dinas di Bali serta menjalani hidupnya dengan sederhana sebagai ibu bayangkari. Pelantun lagu Putri Panggung yang sempat mengalami keguguran pada 2020 lalu dan
dan sedang menjalani program hamil karena menginginkan anak perempuan ini 23 Februari kemarin mendapat hadiah cincin berlian dari Inul Daratista, di mana keduanya kerap bertemu karena sama-sama menjadi juri di sebuah kompetisi dangdut. Benarkah Uut Permatasari merasa bingung untuk membalas hadiah kepada Inul Daratista usai diberi cincin berlian? Dan seperti apa kisah Uut Permatasari yang tengah menjalani program hamil di usianya yang tidak muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Uut. Halo. Uut, halo. Halo, Kak Ros. Mbak Uut udah pernah diajak naik lambonya? Kayak gimana sih rasanya naik lambu? Itu cuma bisa 2 orang. Oh gitu, ya ampun. Ya ampun, ntar marah lagi Rizky Bilar. Aku cuma sering dengar suaranya brung brung. Oh, pernah lihat Rizky Bilar kalau lagi acara Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Oke, kita ke Mbak Uut aja nih. Ada artikelnya ya, jalani promil anak perempuan, ya kan? Tapi kan ini lagi sering LDR ya. Terus Iya sih. gimana, udah sampai mana promilnya? Sebenarnya kita nggak ada program bayi tabung atau yang lain. Dokter menyarankan untuk kita Natural. melakukan hubungan secara natural. Namun nanti saat dibuahin kita harus ada dimasukin satu obat gitu. Jadi gitu. Itu aja caranya. Iya, caranya seperti itu. Jadi lagi diniatin ya. lagi diniatin. Kenapa sih, kan udah ada 2 nih, kenapa pengen banget anak perempuan? Nggak tahu kenapa ya Kak Rus ya. Biar baju nyanyi saya biar ada terusin. Enggak Kak Rus, kalau anak perempuan itu kayaknya Bisa karena didandani. saya orang Jawa, jadi pinginnya tuh kalau ada anak perempuan tuh ya ampun enak banget gitu ya. Nanti kalau kemana-mana kalau saya sudah tua itu, nah ayo nah anterin mama gitu ke pasar Iya, gitu kan. iya. Kalau anak laki kan pasti nanti ikut istrinya. Iya, ya Jadi istri- kita ngomong mantu. Iya. Itu sih ya kalau bisa ya, Iya. biar bisa curhat-curhatan ya berdua ya. Curhat-curhatan, seru. Oke, baik, yang berikutnya nih kalau ngomong-ngomong soal sama suaminya nih juga ya kan, kemarin katanya sempat kesel juga karena ada netizen yang nge-DM, iya kan, menyinggung karena nyebut-nyebut tentang kenapa waktu pindah ke Bali kok kos-kosan gitu ya. Oh, iya, saya tuh dikata-katain loh, katanya gini, seorang Uut Permatasari loh gitu, terus pakai apa namanya mantan istrinya ini loh, Kapolres gini loh gitu, masa di kos-kosan nggak mampu apa beli rumah nggak mampu, dinyinyirin seperti itu, sampai ada bahasanya yang kurang etis. Saya ngelihat kok saking pingin di viralnya berita itu kok dia sampai kata-katanya nggak bagus ya. Ada bahasa yang nggak etis tuh yang saya nggak Yang suka nggak dan nggak sebutin. perlu saya ucapkan di sini. Jadi saya bilang ya kan itu haknya suami saya. Kalau saya ini kan ditanya Kak Ros, rumahnya di mana Mbak Uut, sekarang tinggal di mana? Saya jawabnya ya suami anak saya itu rumah saya. Iya, Jadi kemana suami saya pergi dinas ditugaskan di mana? Teman saya koper itu Kak Ros, koper saya ada 10 yang nemenin saya tuh baju-baju tuh masih ada di koper, baju suami anak itu serius. Jadi dikatain begitu karena suami memang ngajaknya kos, ya saya harus nurut. Masa saya bilang nggak usah sayang, pokoknya kita harus kan nggak mungkin begitu. Kalau begitu kan nanti rumah tangga saya kan nggak adem. Jadi saya maunya rumah tangga saya adem, sesuatu tuh kita bicarakan, kapasitasnya sampai di mana gitu kan. Kan nggak mungkin kita punya duit, suami punya duit itu kita buang harus beli ini, beli ono. Saya mikir Kak Ros, anak saya itu masih piye-piye gitu. Saya itu kenapa saya harus pintar apa ya menabung atau hemat tuh karena anak saya masih kecil-kecil. Pendidikan anak saya itu ke depan nanti lebih tinggi biayanya. Jadi saya tuh mikir, saya aja tuh doa saya tuh gini, ya Allah, kemarin kan ulang tahun saya nggak minta kado sama suami. Saya nggak minta kado apa-apa, saya minta ya Allah panjangkan umur saya, sehatkan saya, beri keselamatan, jauhkan dari mara bahaya. Supaya saya bisa ngomong suami dan anak-anak saya. Saya kan pingin lihat tumbuh besar anak saya gitu. Itu sih yang saya minta gitu. Kalau rezeki Kak Ros insya Allah itu sudah Allah tetapkan, Allah atur gitu. Itu aja sih Kak Ros. Iya, ini kan soalnya waktu pertama-tama ditempatin di Bali suaminya ya kan, kan belum ada rumah dinas belum ya. ada. Jadi kos, jadi satu kamar kos. berempat. Satu kamar berempat gitu. Orang mungkin waktu 6 bulan Kak Ros. 6 bulan ya. Kita 6 bulan waktu itu. Tapi sebagai Dan istri. saya bangga banget loh Kak Ros. Kenapa? Karena kan saya tuh pingin kamar itu wangi apa. Biarpun kos-kosan aku beliin wangi-wangian. Kamar mandi itu kan suamiku maunya bersih. Jadi aku ngosek sendiri. Serius Kak Ros. Jadi aduh senengnya tuh kayaknya aku happy gitu. Aduh dapat dinas di Bali dan senengnya gitu, happy lah Kak Ros. Menjalani itu berdua bersama suami Seneng dan keluarga banget. kecil ya. Iya, Kak? apalagi suamiku juga sayang banget sama saya. Iya. Kak. Jadi itu poin utama seorang istri. Itu kan tiba-tiba ada yang DM kayak gitu ya. Yang buat kamu sebel banget itu apa? Karena dia kok kayaknya detail banget atau kayaknya emang dia kok sengaja banget. Jadi memaksakan untuk saya itu harus
beli rumah atau sewa apartemen atau sewa rumah yang besar seperti soalnya sosok seorang mungkin dia melihatnya seorang Uut Permatasari, tetapi kan di saat saya mendampingi suami itu label Uut Permatasari itu hilang, jadinya tidak ada di situ. Saya ya sama seperti istri-istri Bayangkari lain tuh, kita hanya istri anggota Polri, anggota gitu kan gitu. Jadi ya seperti wanita pada umumnya, jadi nggak bisa Kak Ros. Tapi kalau saya misalnya egonya tinggi, gengsinya tinggi, ya sayang kenapa mungkin ya, kenapa harus kita beli aja, kita beli rumah gitu. Tapi saya nggak mau Kak Ros, kalau kita mikirin gengsi, ego kita, ya kita akhirnya nggak tentrem gitu loh. Iya, makanya betul. kan harus bisa ngimbangin suami saya gitu loh. Gitu. Itulah ya, ini kita belajar juga nih Aduh kalau hubungan. curhatnya sama Kak Ros tuh enak banget. Ini kita belajar nih ya, Iya, hubungan suami istri yang saling menghormati, menghargai Iya, ya. itu. Apalagi kalau suaminya itu ya ini kan Iya. angkatan gitu kan, Iya. istrinya itu kan mensupport selalu Iya, gitu iya, ya. iya. Supaya keluarganya adem, Iya. jadi suaminya ketika bertugas juga Iya, tenang. iya, iya, gitu iya. kan. Nah, ini coba kita lihat kompilasi kemesraannya yang lagi promil ini ya. Kita lihat berikut ini ada. Nih aduh Oh, ya ya ampun. kecintaan membeli kenur, ya kan. Pulang lewat Rawasari, dari malam susah tidur, selalu ingat wajah Mas Tri. Astaga. Mesra banget sih. Ini pagi Kak Ros, beliau mau ada kalau nggak salah ada giat ya di Jakarta di Mabes gitu kan. Jadi saya selalu diajak kalau tiap kali rapat ada giat itu. Dan saya tuh selalu menyetrika bajunya. Besok pakai baju batik ya yang iya saya setrika. Itu foto pagi-pagi saya pakai daster. Dan itu daster anak pertama saya waktu hamil anak pertama. Ya ampun, Yes. awet ya. Ya. Enak itu adem banget dasternya. Emang kayak jadi imut-imut banget loh. Kayak awet muda selalu gitu ya. Aduh, jadi masih disetrikain tiap kali. Saya setrikain kalau misalnya, makanya kemana-mana itu saya dibawa. Bukan saya yang ngikut, tapi suami saya yang ayang ikut ya gitu. Masya Allah. Seperti seneng lah, maksudnya kalau kita tuh mau apa lagi sih Kak Ros yang Iya. dicari gitu. Yang penting saya menjaga keutuhan rumah tangga saya. Kan yang menjaga keutuhan rumah tangga tuh nggak orang lain. Orang tua mendoakan kita gitu. Gitu maunya gimana dirembuk gitu. Kan nggak mungkin misalnya kapasitas suami saya ada duit 5 perak terus sayang belikan saya Lambo yang harganya nolnya banyak, kan nggak mungkin gitu kan. Iya, iya. Maksudnya tuh kita mengimbangi Iya, ya kan, iya. kita menghormati, Menghormati. supaya rumah tangganya adem ayem tentrem. Amin. Itu. Oke, kita lanjut nih. Ini Mbak Uts juga punya teman-teman yang baik-baik ya. Ini Iya. teman seperjuangan ya. Dari Inul kemarin katanya dapat cincin berlian gitu. Iya, iya. Itu dalam rangka apa? Hadiah ulang tahun apa ini? Cin? Oh itu seru Kak. Jadi Itu itu dibahas iseng di mana? kan. Enggak, saya lagi suka pakai perak. Lucu-lucu kan dari Bali tuh peraknya Iya, iya. lucu-lucu. Jadi saya tuh bilang, Bu, keren banget." Saya tuh Oh, gitu. iya, iya. Saat Mbak Inul pakai itu keren banget ya gitu kan. Mau tanyut, kalau bagi saya kan nyunyut gitu. Sama itu bercanda, ini kan mahal semua gitu. Besok tak bawain gitu. Kebetulan kita jadi juri kan waktu itu. Akhirnya dibawain. Dikasih, mimpi nggak saya Mbak Inul gitu kan. Makasih Mbak Inul. Beliau tuh sering ngirim spray gitu kan. Oh baik ya, baik sekali ya. Ini kita Ngirim makanan spray, aduh luar biasa. coba sekarang kita rumpian Besti ya. Ini kalau Ya. Inul sama Uut itu kalau kita lihat di tahun berapa ya, 2000 berapa itu ya? Tuh awal-awal ketika 2000 ya. lagi viral goyang ngecor, goyang ngebor. Ya, 2000. Iya kan? Iya. Itu kan dulu juga banyak, selain banyak penggemarnya juga banyak Iya. menuai pertentangan-pertentangan. Iya, Ada iya. cerita apa yang diingat waktu itu sama Inul? Waktu itu saya berangkat dulu ke Jakarta. Mbak Inul bilang, "Nyut, hati-hati ya," gitu. Saya pinjem beauty case-nya kecil itu kan. Terus udah gitu, saya udah rekaman tapi nggak booming gitu kan, belum booming waktu itu. Saya 99 ke Jakarta. Ternyata Mbak Inul juga ke Jakarta. Tapi langsung dor gitu kan dengan goyang-ngebornya gitu. Cuman saya sedihnya itu saat Mbak Inul itu tidak boleh lagi di Jakarta. Yang waktu itu kan sempat ada pro dan kontra. Itu saya sedih, ya Allah kenapa sih orang nyari duit gitu loh. Maksudnya kok segitunya orang-orang itu ya pada zolim gitu kan. Tapi ya itu kan sudah masa lalu, tapi Mbak Inul sekarang kan sudah diberikan Jadi dari lebih dulu tuh dari juga itu. saling support ya. saling support. Suka Mbak Inul tuh suka Nyut ini gitu. Iya Mbak Inul gitu. Suka beliau tuh paling suka WA gitu kan. Sering sepanggung juga. Sering saat dulu itu. Kak Ros. Jadi kalau sepanggung tuh kita gini, Nyut aku di sini dulu ya, kamu di sana ya. Jadi tukeran tempat. Karena memang ya itulah dulu tuh saya Mbak Inul gitu kan di Jatim pada
masanya gitu. Iya, itu kalau teringat dulu kan itu kan goyang-goyang dengan nama-nama itu kan hits banget itu ya. Seru banget. Memang Mbak Inul memang dari panggung ke panggung dari dulu goyangannya Gayanya seperti itu memang beliau punya ciri khas seperti itu dan suara powernya itu memang bagus. Nggak harus nyanyi berapa banyak karena memang dari panggung ke panggung dan pengalaman kan jam terbangnya udah tinggi. Oke, yang berikutnya coba kalau kira sama ini ada cerita apa nih? Oh, kalau sama Mbak Is tuh aduh seru banget, suka ngasih masukan-masukan gitu kan. Kita kalau curhat sama Mbak Is tuh asik gitu kan. Gini londo. Nanti tuh gini Ndo. Iya ya Mbak Is piye gitu. Banyak lah saya banyak belajar hal ke Mbak Is. Katanya kalau pakai lagu-lagu yang pernah dipopulerin Iis pasti kalau ikut apa-apa. Saya pernah waktu itu lagu Tamu Tak Diundang itu kan lagunya Mbak Iis. Di malam perkawinan kita itu kan lagu Tamu Tak Diundang. Dulu sering saya nyanyiin itu kalau nggak salah saya masih SD kelas 6. Yes. Wow. SD kelas 6 makanya Mbak Is itu termasuk artis legend yang awet juga. Suaranya, wajahnya, menjaga semuanya itu. Oh luar biasa bagus. Ya. Yang berikut ada lagi nih Christina. Kita lihat. Nah, kalau sama Christina, bener nggak dulu pernah berantem gara-gara masalah cowok? Enggak sih, enggak kalau berantem enggak gitu. Ya mungkin, ya itulah ya mantan kalau sudah berbicara pernah ngatain saya begini dong. Mudah-mudahan Nyunyut dapat yang lebih soleh dari emas, dapat yang lebih mencintai seutuhnya. Itu lidah saya tekukan. Iya kan? Ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin, amin ya mujibas sailin. Saya mudah-mudahan terjadi jodoh saya yang diucapkan mantan. Beneran dong terjadi. Akhirnya mendapatkan yang lebih soleh gitu kan. Kalau sama Mbak Kris itu saya pernah main ke rumahnya. Aduh, ayo dikasih bakmi apa semuanya. Kalau manggil saya tuh Cahayu. Nggak, jadi mantannya dulu pernah dekat juga sama Christina? Kayaknya sih ya gitu kan. Tapi tetap temenan ya, nggak pernah? Enggak lah, kita tuh kalau bersahabat, jangan karena seorang laki-laki itu kita langsung berantem, kita pisah. Jangan, laki-laki itu mati satu tumbuh 1000. Gitu loh, artinya kalau kita sudah nggak sama dia berarti dia belum terbaik untuk kita. Nanti kita dikirimkan sama Allah yang terbaik. Nah, tuh catat ya, jangan sampai gara pacar atau mantan pacar di berantem. Satu lagi, jangan membanggakan laki-laki yang belum tentu jadi milik kita. Takutnya setelah kita banggakan, hati kita kecewa, kita putus. Nah, seperti itu. Jangan membanggakan, karena kalau sudah menjadi suami kita baru kita banggakan. Nah, tips ya, tips. Oke, baik. Kita sekarang mau ngobrol sama Soraya Rashid yang kemarin baru pulang umroh ya. Tapi ini kita mau tanya, sebelum umroh tuh katanya dia habis putus sama pacarnya. Oh iya. Padahal itu LDR. Padahal aku setuju banget itu. Aku udah ngelek gitu. Ya ampun, coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Soraya Rashid, artis kelahiran 1997 ini pernah memerankan tokoh Imas dalam sinetron Preman Pensiun tahun 2015 dan menjadi timekeeper program Uang Kaget. Pelantun I Miss You ini April lalu untuk pertama kalinya menjalankan ibadah umroh bersama ibu dan adiknya, di mana momen tersebut sangat berkesan baginya karena bisa quality time dengan keluarga sebab mereka tinggal terpisah dan memiliki kesibukan masing-masing. Perempuan yang saat umroh didoakan ibunya agar segera menikah dan memiliki anak ini Maret lalu mengaku putus dari Bian Brahmanto, pria yang dikenalkan oleh sahabatnya Rusiana Dewi pada September 2023, padahal saat diwawancarai Januari lalu mengaku akan menikah. Bagaimana tanggapan Soraya Rashid mengenai netizen yang mengingatkannya untuk tidak berpakaian seksi setelah pulang umroh? Dan benarkah ia putus lantaran tidak kuat LDR? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.